Hai, saya Muhammad Akmal Kisafa dan di sini kita akan bicara soal pohon. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, pohon dalam tubuh manusia punya banyak sekali manfaat. Mereka menghasilkan oksigen yang bisa kita hirup, bisa kita buat untuk bernapas. Mereka menyediakan buah-buahan yang bisa menyediakan kebutuhan gizi untuk kesehatan kita. Mereka juga menyediakan manfaat estetika, kerindangan bagi kenyamanan lingkungan hidup kita. Nah, apa yang lebih baik dari satu pohon adalah lebih banyak pohon yang bisa disebut sebagai hutan, sebagai forest jungle, ataupun dalam bahasa yang lebih singkat lagi disebut sebagai alas. Indonesia menempati peringkat kedua dalam hal keragaman hayati dalam skala global. Salah satu penyumbang dari faktor keanekaragaman hayati ini adalah luasnya lahan hutan, kawasan hutan yang ada di Indonesia, terutama di Sumatera dan juga di Kalimantan, yang menjadi rumah dari salah satu satwa endemik satu-satunya yang ada di Indonesia, yaitu orang utan. Nah, namun kondisi di Indonesia, kehutanan di Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Sejak dekade 1960-an, dengan motivasi peningkatan kondisi ekonomi seperti itu, kawasan hutan banyak sekali dibabat seperti itu, baik yang secara legal maupun secara ilegal. Nah, kita sempat menjadi pemimpin seperti itu, pemimpin pemuncak klasemen dalam hal ekspor bahan hutan, hasil hutan seperti itu, baik kayu gedongan, kayu olahan, dan juga sumber daya lainnya yang berasal dari hutan, baik yang secara legal maupun yang ilegal. Lahan hutan juga terancam dengan pembukaan kawasan-kawasan pemukiman, kawasan-kawasan perkebunan di Indonesia, terutama di daerah Sumatera dan juga Kalimantan. Hal ini berkonflik langsung dengan perkebunan sawit yang cukup sering kita dengar. Bagaimana kawasan hutan yang memiliki keragaman hayati, keanekaragaman unsur ekosistem seperti itu tergantikan dengan kumpulan pohon yang tidak menunjang seperti itu. Pohon-pohon sawit itu tidak menunjang hadirnya biodiversity, keanekaragaman hayati yang setara dengan lahan hutan yang mereka gantikan. Selama 2 dekade terakhir, dimulai dari 2001, Global Forest Watch telah mendata seperti itu kehilangan lahan kawasan hutan di Indonesia. Kita sudah kehilangan sekitar 2,6% dari total kawasan hutan yang kita miliki selama periode 2 dekade tersebut. 2,6% mungkin terdengar seperti angka yang sedikit. Namun ketika kita lihat dalam perspektif yang lain, 2,6% ini mencakup sekitar 4,6 juta hektar lahan hutan yang hilang dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Hal ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, dimulai dari sekitar tahun 1960-an, banyak dimotivasi oleh peningkatan taraf ekonomi baik secara nasional yang dilakukan oleh korporasi-korporasi besar maupun dalam skala individu seperti itu. Namun kondisi yang ada di Indonesia ini bukanlah suatu kondisi yang tunggal seperti itu, tidak ada duanya di dunia. Pemuncak klasemen dalam hal keanekaragaman hayati yang berskala global saat ini sudah dipegang oleh Brazil dengan hutan Amazonnya, juga mengalami hal yang sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan Indonesia. Permasalahan deforestasi yang ada di Brazil bisa dikatakan lebih masif seperti itu, dengan sorotan global yang juga lebih terfokus karena hutan Amazon memang mempunyai PR point, ya, public relation point yang cukup kuat dalam komunitas global
permasalahan yang ada di Brazil mendapat sorotan yang cukup tinggi dan juga potensi permasalahan yang juga cukup tinggi. Bagaimana tidak, dalam tahun 2016, satu tahun saja, sekitar 2,86 juta hektar lahan hutan yang ada di wilayah Brazil itu terdeforestasi, baik secara legal maupun ilegal. Nah, apa yang didapatkan Brazil dari tingkat deforestasi yang bisa dikatakan cukup tinggi ini, Brazil dalam kurun waktu satu dekade terakhir menjadi pamuncak salah satu pengekspor kedelai dan juga daging sapi tertinggi di dunia seperti itu, berkat pembukaan lahan dari kawasan hutan. Namun tentu tidak afdol ketika kita membicarakan mengenai kurangnya, mengenai masalah yang dialami oleh kedua negara ini tanpa mempertimbangkan solusi yang sudah ditawarkan dari kedua negara ini. Dan dengan semakin tingginya tekanan atas negara-negara untuk segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan iklim yang terjadi hari ini, kedua negara ini punya solusinya masing-masing dengan kondisi geografis, dengan kondisi sosial ekonomi, kondisi politik yang ada di negara masing-masing. Mereka memiliki approach yang berbeda, mereka memiliki pilihan solusi yang berbeda, sehingga sebenarnya sulit untuk benar-benar membandingkan, meskipun kedua negara memiliki permasalahan yang sama dalam kaitannya penanganan deforestasi kawasan hutan. Namun kawasan hutan secara absolut, secara in detail itu kurang bisa untuk dilakukan komparasi secara adil, secara absolut seperti itu. Tapi dalam poin-poin yang lebih general, masing-masing negara memiliki kesempatan untuk belajar dari satu sama lain. Dalam kaitannya ini, Brazil ketimbang Indonesia memiliki strategi penanganan deforestasi yang bisa dikatakan untuk saat ini lebih baik. Nah, bagaimana saya bisa mengatakan bahwa strategi yang dipilih, yang dilaksanakan di Brazil itu lebih baik daripada apa yang sudah dilakukan di Indonesia? Nah, dalam tulisannya Takoni dan teman-teman dan kawan-kawan DKK dalam jurnal Forest Policy and Economics pada tahun 2019 melakukan studi komparasi yang cukup menarik seperti itu bagi saya ketika membacanya, yakni sejatinya jenis strategi yang dipilih oleh Indonesia maupun Brazil itu memiliki kesamaan seperti itu, dengan institusi-institusi yang dilibatkan, kemudian tata aturan yang dibuat seperti itu mengenai penanganan kejahatan-kejahatan, tindakan-tindakan pengurusan kawasan hutan itu memiliki beberapa kemiripan. Namun ada satu hal yang cukup mencolok dari apa yang dilakukan Brazil, yakni dalam pembuatan peraturan dalam penanganan deforestasi seperti itu, Brazil telah secara strategis mengaplikasikan salah satu teknologi pengawasan, yakni penginderaan jarak jauh atau remote sensing technology. Jadi data yang mereka peroleh mengenai kondisi hutan, kondisi kegiatan deforestasi, mereka mempunyai update data yang lebih rutin seperti itu ketimbang apa yang sudah dilakukan di Indonesia. Saya tidak mengatakan bahwa remote sensing teknologi yang ada di Indonesia itu tidak bisa seperti itu. Saya tidak mengatakan seperti itu. Kita punya teknologi penginderaan jarak jauh yang setiap tahun kita dengar bagaimana permasalahan karhutla, bagaimana kebakaran lahan itu bisa terawasi, bisa dikatakan secara rutin seperti itu juga. Namun di Indonesia
dalam penanganan deforestasi, penebangan hutan seperti itu, kita masih belum mempunyai teknologi yang dedicated untuk itu. Teknologi yang memang berfokus digunakan untuk upaya pencegahan dari deforestasi itu. Ditambah lagi Brazil juga secara strategis menempatkan personel-personel penjagaan kawasan hutan pada kawasan-kawasan yang memang dinilai lebih rawan seperti itu, kawasan-kawasan yang kawasan-kawasan yang lebih berpotensi tinggi untuk terjadinya pembalakan liar, terutama untuk pencegahan kegiatan illegal logging seperti itu. Mereka menempatkan personel-personel yang lebih terfokus di kawasan-kawasan itu. Tidak seperti di Indonesia, masih belum. Kita masih cenderung untuk memiliki workload, kita masih memiliki menempatkan beban kerja yang cukup tinggi pada personel penjagaan hutan kita. Dengan satu personel itu diwajibkan untuk mengcover wilayah yang begitu luas seperti itu, sehingga fokus pada penanganan kasus, terutama untuk pencegahan pembalakan liar, deforestasi secara liar, itu masih kurang efektif untuk dilakukan. Tidak seperti di Brazil, ketika kawasan yang memang kita tahu, terutama ketika kita didukung dengan teknologi penginderaan jarak jauh, apalagi yang sudah memiliki kemampuan untuk memberikan data secara real time, personel kita punya kewajiban, ya bisa dikatakan begitu, kewajiban kerja, beban kerja yang bisa dibagi dengan personel lainnya, dengan mengcover wilayah-wilayah, fokus wilayah-wilayah yang lebih terpusat seperti itu, dengan pusat-pusat kerawanan telah di-cover oleh personel yang lebih banyak. Beban kerja dari masing-masing individu ini bisa terreduksi, bisa terbagi, dan akhirnya lebih fokus seperti itu, dan secara efektif lebih bisa mencegah adanya potensi kejahatan, potensi pembalakan liar di kawasan hutan itu. Sangat naif seperti itu jika kita berpikir bahwa dua solusi seperti yang sudah dilakukan di Brazil itu bisa secara ajaib menyelesaikan semua permasalahan deforestasi yang mungkin terjadi di Brazil sendiri, maupun ketika solusi itu kemungkinan diterapkan juga di Indonesia. Tidak bisa. Solusi-solusi seperti itu harus ada pengembangan seperti itu, karena jika mengacu pada anekdot lama, maling akan lebih pintar daripada polisi. Masalah itu akan mencari jalan keluarnya sendiri dalam mencari celah untuk mengecoh solusi yang sudah ada. Jadi solusi yang sudah ditemukan saat ini harus ada evolusi lebih lanjut. Namun hal itu tidak memperkecil kesempatan untuk Indonesia sebagai negara yang bisa dikatakan lebih inferior dalam hal penanganan deforestasi ketimbang Brazil. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saat ini Brazil mendapatkan sorotan global yang lebih masif ketimbang Indonesia dalam hal penekanan terhadap laju deforestasi, dengan bagaimana kawasan Amazon itu dipandang sebagai kawasan yang krusial dalam hal penanganan masalah-masalah iklim yang terjadi secara global. Untuk saat ini Brazil mendapatkan sorotan yang lebih masif. Dari sorotan itu mereka mendapatkan backing economical, mereka mendapatkan backing political dalam hal itu juga secara global.
Indonesia mungkin belum, untuk saat ini masih belum mendapat backing sekuat Brasil dalam penanganan permasalahan kawasan hutannya. Namun untuk saat ini kita bisa melakukan apa yang kita bisa lakukan. Penanganan karhutla yang sudah mungkin sekitar 5 tahun 8 tahun terakhir terjadi di Indonesia memberikan harapan yang cukup baik dalam hal sinergi pemerintah, sinergi masyarakat dalam upayanya menjaga kawasan-kawasan hutan, kawasan-kawasan lahan gambut, lahan basah, bahkan kawasan bakau yang ada di yang ada di wilayah Indonesia supaya bisa terjaga tetap asri dan menghindarkan kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi di kawasan hutan yang ada di Indonesia.